Halo semuanya, kembali lagi di podcast Selasar GBA, podcast yang setia menemani kalian, mahasiswa arsitektur. Dengerin terus ya. Halo semuanya, saya Jeremia. Dan saya Anissa Fudali. Kali ini kami bakal nemenin kalian selama mendengarkan podcast edisi Cerita Lab. Nah, gimana nih Pul kabarnya dan aktivitas selama pandemi ini kamu ngapain aja Pul kira-kira? Alhamdulillah baik Bang. Sejauh ini sih baru ngulik software-software yang dulu aku kurang bisa, sama memperindah portofolio. Memperindah portofolio itu gimana sih ceritanya? Jadi aku pindahin DA1 sama DA2 aku yang tadinya masih di kertas ke SketchUp. Terus aku render supaya seragam di portofolionya. Kalau Bang Jere sendiri apa kabar? Apa aja kegiatan selama pandemi? Baik. Kalau aku sih cuman ikutin sayembara-sayembara kecil aja sih. Pengennya bukan langsung ke arah menangnya apa enggaknya, tapi lebih pengen nambah pengalaman sama untuk ngisi aktivitas aja sih selama pandemi ini. Oh gitu Bang. Bisa ya produktif, padahal kan lagi pandemi kayak gini. Wah, harus dong. Nah, kalau kabar kalian semua, teman-teman yang ngedengerin podcast ini, gimana nih? Pastinya baik-baik aja ya. Nah, kita juga pengen ngingetin teman-teman sekalian untuk tetap di rumah aja dan menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer jika diperlukan. Nah, betul banget tuh Bang Jere. Kalian juga jangan lupa makan 4 sehat 5 sempurna ya, soalnya dikit lagi kita udah mau mulai perkuliahan nih. Jadi kondisi kita juga harus optimal supaya kuliahnya maksimal. Oh iya, ntar lagi kita udah mulai kuliah ya. Beda banget kan ya sama kondisi perkuliahan kita biasanya. Sekarang kan semuanya udah serba online. Ngomong-ngomong, kamu udah semester berapa, Pul? Semester 5 nih Bang. Wah, udah nentuin lab dong harusnya. Iya, baru aja tadi aku KRS-an. Kamu ngambil lab apa, Pul, rencananya? Aku jadinya ngambil lab LSDA Bang. Terus aku ngambil mata kuliah geometri arsitektur. Lah Bang juga bukannya LSDA. Iya, iya LSDA. Aku juga dulu ngambil geometri arsitektur. Seru kok belajarnya. Keren-keren. Ringkasnya sih, kita belajar mengolah bentuk, mulai dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang kompleks, gitu. Oh alah, nggak salah pilih lah ya aku. Apalagi abis dengerin penjelasan Bang Jere, makin penasaran nih, jadi nggak sabar kuliah. Pas banget tuh Pul sama podcast kita kali ini yang merupakan salah satu platform bagi anak-anak arsitektur. Dan kita juga pengen kenalin ke kalian semua tentang mata kuliah pilihan terbaru yang ada di Lab Seni dan Desain Arsitektur. Tepuk tangan dong untuk Lab LSDA. Keren banget Bang. Di sini kita juga bakal memberikan informasi yang menarik dan pastinya berguna untuk teman-teman mahasiswa aktif arsitektur Brawijaya yang akan menempuh semester 5 dan seterusnya. Maka dari itu, edisi kali ini kita namakan Cerita Lab yang akan menampilkan insight dari laboratorium yang bisa kalian pilih nantinya. Pas banget, numpung KRS-nya belum selesai, langsung aja kita mulai biar teman-teman yang masih bingung tercerahkan dengan adanya podcast ini. Kira-kira kita ngundang siapa nih, Pul, buat ngejelasin secara rinci tentang matkul baru yang ada di LSDA kali ini nih? Pastinya narasumber kita kali ini adalah orang yang paling tepat untuk menjelaskan dan memberikan insight soal mata kuliah tersebut. Langsung aja kita undang narasumber sekaligus dosen kita. Ada Bapak Heri, Bapak Tito, Ibu Rina, Ibu Vivi, dan Ibu India. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Selamat pagi, Pak, Bu, semuanya. Pagi. Iya, sebelumnya gimana nih, Pak, Bu? Mungkin bisa cerita sedikit kesibukan Bapak dan Ibu selama pandemi ini ngapain aja gitu, Pak, Bu? Silakan Bu Rina dulu. Selama pandemi, menurut saya tetap saja beraktivitas seperti biasa, tetapi bedanya adalah di rumah. Itu aja bedanya. Kalau yang lalu harus di kampus, sekarang di rumah. Dan mungkin durasinya semakin panjang karena kadang-kadang tidak mengenal waktu lagi. Kalau dulu mungkin jam 4, jam 5 kita pulang, di sini mungkin buka sampai malam kantornya. Jadi menurut saya kalau terkait dengan pekerjaan dan seterusnya,
tetap jalan seperti biasa. Gitu. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu. Amin. Amin, amin. Mungkin untuk Ibu Vivi sama Pak Tito mungkin bisa diceritakan aktivitasnya apa aja, apa gimana gitu, mau ngisi waktu luang selama pandemi ini ada aktivitas apa gitu Pak Bu. Terima kasih ya. Sudah ada podcast untuk LSDA. Saya sangat appreciate sudah dibikinkan podcast. Yang jelas dengan adanya pandemi ini ada banyak hal positif ya. Kalau saya melihatnya banyak hal positif yang bisa kita create untuk meningkatkan kemampuan individu buat yang kuliah ataupun buat dunia profesi juga sama gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan yang dulunya mungkin kita bukan melihat itu sebagai satu potensi, tapi justru saat pandemi ini kita melihatnya sebagai satu potensi untuk bisa dikembangkan jadi lebih baik. Tentang aktivitas hampir sama ya seperti yang diceritakan Bu Rina. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan, bukan cuma dari makanan, tapi juga terutama olahraga. Makanya kemarin sempat meningkat ya penjualan sepeda di beberapa toko sepeda. Ya karena memang kebutuhan, sudah jadi kebutuhan bahwa kita sekarang harus menjaga kesehatan, terutama salah satunya adalah dengan olahraga. Lain-lainnya mungkin hampir sama seperti Bu Rina ya, kita jadi punya waktu yang lebih fleksibel. Meskipun ini tidak bisa kita wakilkan untuk semua hal, bisa diwakilkan untuk dilakukan secara online. Ya kita juga tetap berharap bahwa kita nantinya akan bisa segera mengakhiri pandemi ini ya bersama-sama dan kembali lagi memberikan atau mempersembahkan karya kita yang terbaik di bidangnya masing-masing. Mungkin dari saya itu saja. Amin. Kalau dari Bu Vivi sendiri gimana Bu aktivitas Ibu selama di rumah aja? Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aktivitas saya sama seperti saat sebelum pandemi. Cuman ya, karena saya juga menjadi ibu rumah tangga ya. Kan kalau ibu rumah tangga itu full day, full time, nggak ada libur ya. Jadi selain tanggung jawab urusan pekerjaan, karena di rumah aja, jadi aktivitas rumah tangga itu lebih banyak. Di samping itu juga menyelesaikan pekerjaan kantor gitu. Memang mahasiswanya libur, tapi dosen nggak libur. Yang libur kan memang hal belajar mengajar, tapi seperti penelitian, pengabdian tetap jalan, nulis jurnal tetap jalan, gitu ya. Sambil mempersiapkan mata kuliah yang ada untuk semester depan. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, oke. Olahraganya gimana? Jalan, Bu, alhamdulillah. Jalan, Bu. Sama sih kayak yang dibilang Pak Tito tadi, Bu, mungkin sekarang udah jadi lifestyle sih. Kayak orang-orang pada sepedaan semua gitu. Naik tuh harga sepeda. Iya. Lagi naik. Saya juga nginden nggak nggak datang mesti sampai sekarang belum dapat pesanan saya. Jadi sementara ini ya jogging, kadang zumba di rumah. Oke, gitu. Pak. Ya. Pada di Malang nggak? Saya enggak, Bu. Oh, ya. Saya di Jakarta. Oke, senang lihat kalian sehat-sehat. Iya, Bu. Yo. Mungkin untuk aktivitas ada beberapa yang mungkin berubah, ada juga yang sama aja. Untuk aktivitas belajar mengajar mungkin sama seperti biasa, bahkan justru bertambah. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan pertama. Ada pertanyaan pertama yaitu mungkin bisa coba dijelaskan Bapak dan Ibu tentang matkul terbaru yang ada di lab LSDA. Mungkin kita coba urutin dimulai dari semester 5, semester 6, dan semester 7. Ada apa aja sih mata kuliah terbaru yang ada di lab LSDA? Monggo Pak, Bu. Monggo Pak Tito ini. Monggo Pak Tito. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. LSDA
itu seperti namanya, core bisnisnya adalah di bidang seni dan desain, ya. Jadi setiap pengembangan atau pengayaan materi yang yang dikelola oleh LSDA adalah di 2 bidang tersebut. Dulu namanya LSDA ini sebetulnya gabungan dari 2 lab, yaitu seni dan desain dasar sama lab perancangan, ya. Sehingga pada tahun mungkin sekitar 2014 atau 2015 itu di-merge 2 lab ini menjadi lab LSDA atau Laboratorium Seni dan Desain Arsitektur. Kemudian 2 tahun, kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, kita mulai berbagi tugas. Dulu di lab itu ada yang namanya ketua lab atau kepala lab dan ada pengelola lab. Nah, sekarang kita berbaginya antara lab dengan KCF, ya. Jadi yang ngurusin masalah pengembangan penelitian alat-alat lab itu adalah K-Lab, ya. Dalam hal ini SDA adalah Bu India. Kemudian untuk yang ngurusin masalah mata kuliah itu adalah KJF atau kelompok jabatan fungsional SDA, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait mata kuliah pilihan yang yang ditawarkan oleh LSDA semester ini, memang ada beberapa perubahan terkait dengan kebijakan jurusan yang menginginkan bahwa setiap lab atau setiap KJF ini punya kesetaraan atau keseimbangan dalam mengusulkan jumlah labnya. Nah, sebelum era yang sekarang ini, SDA ini memang dikenal sangat sedikit, ya, mata kuliah pilihannya. Relatif sedikit dibandingkan lab yang lain, terutama STB sangat banyak. Sehingga untuk dimulai semester ini, kami mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan dari jurusan dan teman-teman di satu KJF lab, kita menambah jumlah mata kuliah dan memproporsikan jumlah mata kuliah ini di setiap semesternya, mulai semester 5, 6, dan semester 7. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tentang untuk semester 5, 6, dan 7, streamnya kemarin Pak Heri, karena Pak Heri ketua jurusan juga tergabung di KJF dan KJF Lab kami, jadi beliau mengusulkan pembagian mata kuliahnya itu didasarkan pada 2 topik, yaitu yang pertama research thinking dan yang kedua adalah design thinking atau practice, ya. Jadi yang satunya core-nya atau keilmuannya based on research, ya, berdasarkan riset. Kemudian yang satu lagi adalah berdasarkan praksis, ya, atau pelaksanaan di lapangan. Nah, untuk jumlah masing-masing lab, jumlah masing-masing mata kuliah pilihan, untuk jumlah masing-masing mata kuliah untuk di semester 5 itu ada 4 mata kuliah pilihan, kemudian di semester 6 ada 4 mata kuliah pilihan, dan di semester 7 ada 4 juga mata kuliah pilihan. Jadi untuk semester ganjil ini, karena yang berlaku semester 5 dan 7, SDA punya 8 mata kuliah pilihan, 4 ditawarkan di semester 5 dan 4 ditawarkan di semester 7. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi research thinking yang di atas, kemudian yang di bawah design thinking practice. Nah, untuk research thinking ini di semester 5 dan 7, karena ini semester ganjil, kita menawarkan ada 4 mata kuliah, yaitu geometri arsitektur dengan koordinator Ibu India Martiningrum. Kemudian ini mata kuliah yang baru, mata kuliahnya Pak Heri Santosa. Kita beri aplaus buat Pak Heri. Pak Heri tegang.
Masih ngopi, Ini masih usulan ngopi, beliau. bro. Ngopi. Oh, masih ngopi ya, ya. Siap. Oke, Pak Heri ini mengusulkan salah satu mata kuliah yang beliau usulkan yaitu digital arsitektur eksperimental. Yang ini nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Pak Heri, panjang lebar ya. Dan kemarin juga beliau sudah membuat videonya, nanti mungkin juga bisa di-share ke teman-teman mahasiswa atau teman-teman himpunan. Kemudian yang berikutnya yang design thinking adalah studi kelayakan proyek. Ini saya mengusulkan, diskusi kontennya nanti aja ya, saya jelaskan mata kuliah pilihannya jenisnya. Dan kemudian ini juga termasuk mata kuliah pilihan baru. Kemudian yang terakhir di semester 5 yang saya sampaikan adalah arsitektur pariwisata dengan koordinator Ibu Novi Sunu. Ya, ini yang ada di semester 5, 4 mata kuliah pilihan, 1 mata kuliah pilihan lama, dan 3 mata kuliah pilihan baru. Kemudian di semester 7, ini ada arsitektur visionaris, yang ini sebelumnya koordinatornya adalah Pak Susilo, tapi karena Pak Susilo sudah hijrah ke Lab Arsitektur Nusantara, maka koordinator arsitektur visionaris ini digantikan oleh Ibu India Martiningrum. Ini juga masih termasuk mata kuliah pilihan yang lama. Kemudian kemudian berikutnya di semester 7 adalah mata kuliah pilihan baru yang diusulkan oleh Pak Heri yang judulnya preferensi visual dalam arsitektur. Ya. Kemarin saya mengusulkan singkatannya kok panjang gitu ya, saya mengusulkan singkatan prematur, tapi beliau kayaknya kurang begitu sepakat. Nanti tolong dicarikan. Oh, sepakat ya Pak? Oh, sepakat Pak. Ya belum tentu maksudnya. Oh, belum tentu ternyata. Oke ya. Kemudian mata kuliah ketiga di semester 7 yang ingin saya sampaikan adalah arsitektur rumah sakit. Ini juga termasuk mata kuliah pilihan baru. Koordinatornya saya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah interior bangunan publik. Ini mata kuliah pilihan lama yang peminatnya sampai nolak-nolak ini ya. Koordinatornya Burina. Maksudnya ditolak dosennya. Oh, bukan mahasiswanya. Saking banyaknya minatnya. Ya. Jadi ini adalah 8 mata kuliah yang kita tawarkan di semester ganjil, 4 di semester 5 dan 4 di semester 7. Sementara mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut. Dari nama-namanya sih terdengar fresh dan seru ya Pak, Bu. Kalau gitu saya mau tanya nih, kira-kira daya tarik apa yang ada di mata kuliah terbaru LSDA ini sehingga mahasiswa sayang banget kalau nggak milih? Kalau menurut saya sesuatu yang baru itu selalu menarik untuk dipilih ya. Jadi mungkin berikutnya programnya LSDA adalah membuat mata kuliah baru setiap semester. Biar terus menarik ya Pak ya? Biar menarik terus gitu. Ya. Enggak sih, kita mata kuliah pilihan itu adalah kesempatan yang pertama ya, kesempatan dosen untuk mengupdate ilmu yang baru didapatkan. Entah itu dari seminar, entah itu dari penelitian, bahkan itu dari pengalaman praksis Bapak Ibu dosen. Yang kedua, ini adalah kesempatan mahasiswa untuk memberikan pengayaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Saya nggak minat nih di bidang ini, saya minatnya di bidang ini, ya silakan. Gitu. Jadi menurut saya, dual itu cukup penting ya. Jadi kita juga nggak bakalan sakit hati kok kalau misalkan sampai mata kuliah pilihan kita nggak kepilih. Yang ada malah sujud syukur ya, alhamdulillah semester ini nggak ngajar. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin yang lain. Mungkin dari Bu Rina, Bu Vivi, dan Pak Eri mungkin ada tanggapan yang lain gitu Pak. Bu. Oh iya. Ini pertanyaan tadi apa ya? Iya Pak, tadi pertanyaannya lebih ke hal apa yang menarik dari lab yang baru ini gitu sih Pak. Ya itu. Jadi yang tempat itu tadi sampaikan ada digital eksperimental, ada preferensi visual. Preferensi visual itu sebenarnya menarik dan tidak menarik itu tergantung terkait dengan isu dan fakta dan fenomena yang terjadi sebenarnya sih. Kadang-kadang keilmuan itu harus bisa bermanfaat untuk masyarakat, intinya itu.
Jadi apa yang misalkan gini, banyak bencana, kemudian keilmuan mitigasi bencana itu jadi sangat banyak pada tahun 2018-19 kalau tidak salah. Waktu itu ada gempa di Maluku Utara ya kalau nggak salah, sama di NTT gitu ya. Itu mata kuliah mitigasi bencana itu menjadi sangat menarik. Kemudian dia ada webinar, ada seminar, ada workshopnya dan segala macam. Nah itu sebenarnya boomingnya di situ. Nah preferensi visual itu kalau ngomong satu persatu ya, ini dari saya dulu mungkin sedikit aja. Preferensi visual itu ada hubungannya dengan memang kajian dalam visual arsitektur ya, terkait dengan apa namanya bentukan ruang arsitektur dalam konteks bangunan secara individual maupun dalam bangunan dalam konteks ruang secara kota gitu. Dan kebetulan memang kajian S3 saya terkait dengan hal itu gitu ya. Sebenarnya ada dua keilmuan di preferensi visual. Yang satu kajiannya memang tentang preferensi, yang kedua kajiannya tentang pembangunan sistem decision system making. Jadi pengambilan keputusan dengan menggunakan pengambilan keputusan terhadap perbaikan tata visual bangunan atau kota dengan menggunakan pemrograman. Itu sih. Tapi kalau yang kuliah pemrograman saya taruh di S2 karena saya anggap S1 mungkin cukup untuk preferensi dulu lah. Kalau yang minat pemrograman silakan nanti. Kemudian tadi ada digital eksperimental. Itu sebenarnya menariknya adalah di situ adalah digital form finding ya. Jadi pencarian bentuk dengan menggunakan perangkat digital gitu ya. Jadi itu juga belum pernah ada, maksudnya belum pernah dibuka, dan saya kira kesempatan yang baik untuk mencoba melakukan eksplorasi bentuk itu dengan menggunakan berbagai macam perangkat lunak yang kita kenal gitu, misalkan itu. Nah, form finding itu juga dalam keilmuan arsitektur juga sangat luas kepentingannya, dan bagi studio ini ya, studio kalau form finding-nya misalkan DA1 sampai DA3 tidak boleh pakai komputer, ya mungkin DA4 gitu ya. Tapi sekarang DA3 pun, kemarin DA2 atau DA3 sudah pakai komputer untuk form finding, the way of form finding-nya gitu ya, untuk mencari bagaimana cara pencarian bentuk-bentuknya. Itu sangat menarik sebenarnya ya, dan programnya sangat banyak sekali yang bisa digunakan. Itu harapannya bisa ke arah ke situ. Kemudian yang lain adalah Institut Pariwisata, itu ada Bu Novi Sunu nanti menjelaskan. Memang beliau juga di UGM juga masuk dalam, kalau nggak salah juga mempelajari yang terkait dengan wisata, dan S3-nya mungkin ada kaitannya, ada simulasi dan segala macam. Tapi konsentrasi di Institut Pariwisata nanti Bu Vivi yang menjelaskan sendiri. Dan kemudian Pak Tito memang ahli kesehatan itu, ya, ini ahli kesehatan. Jadi praktisi ya Pak Tito ya, kalau mau dibilang itu pelaku dan peristiwa gitulah ceritanya gitu ya. Lebih tua gitu ya Pak Tito. Nanti Pak Tito lebih punya satu perbendaharaan kata yang lebih menarik biasanya. Ya itu. Jadi Pak Tito punya banyak sekali proyek terkait dengan perancangan hospital gitu atau fasilitas kesehatan yang lain. Tentunya dalam ranah praksis tadi Pak Tito menjelaskan mata kuliah pilihan dibagi dua, ranah teori riset ya, riset base sama desain praksis base gitu. Jadi Pak Tito nanti yang fasilitas kesehatan itu lebih banyak pada ranahnya pengalaman praksis dalam perancangan gitu ya, dan itu bisa menjadi sharing knowledge pada keilmuan desain. Ya, harapannya begitu. Karena nanti harapannya ini kurikulum ke depan itu juga ada PPRs kan gitu. PPRs itu menjembatani untuk profesi. Jadi yang nanti teman-teman larinya ke profesi itu memang harapannya banyak mendalami kajian yang berbasis desain praksis begitu. Jadi nanti dua kelompok ini itu bisa buka tutup, bisa berkembang. Nah, itu nanti juga kita minta mahasiswa juga ngasih masukan, Pak, mbok semester depan ada ini mata kuliah, nah kita akan tampung. Pak, ini ada yang menarik nih Pak, yang lagi booming sekarang, misalkan BIM-X. Ya, sekarang larinya BIM-X. BIM-X itu adalah satu building information management yang juga terkait dengan 3D point cloud, ya, kemudian pemodelan di BIM untuk kekayaan informasi model dan sebagainya, itu juga menarik sebenarnya. Ya, kita pelan-pelan mencoba mengarah ke situ. Harapannya ini sangat bermanfaat bagi Anda untuk pengkayaan ya, mata kuliah pilihan itu sebenarnya pengkayaan untuk keminatan Anda mendalami
tentang berbagai macam keilmuan dalam arsitektur. Begitu Pak Tito ya. Ya, oke Pak. Nah, berikutnya kita mau bahas apa lagi nih, Ful? Kayaknya aku penasaran nih sama mata kuliah baru yang ada di semester 5, yaitu arsitektur pariwisata. Kepada Bu Novi, kami persilahkan mungkin untuk menjelaskan mengenai apa sih arsitektur pariwisata di semester 5 ini. Ya, ke mata kuliah pilihan ini sebetulnya sudah lama ingin saya buat, bahkan sebelum saya pindah ke LSDA. Ngomong-ngomong, suara saya bisa terdengar jelas? Bisa. Terdengar, Bu. Oh ya, saya coba pakai headset hari ini. Ya, seperti kita tahu ya, memang Indonesia ini kan memiliki banyak sekali kekayaan alam atau keanekaragaman hayati, kemudian budaya, gitu ya. Sayangnya, yang menjadi investor, yang menjadi owner itu selalu orang luar negeri. Kemudian kita sebagai warga negara Indonesia itu kan seringkali termarginalkan. Padahal kita memiliki kekayaan kita sendiri ya, selain Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menjadi perancang atau menjadi arsitek di bidang arsitektur pariwisata menurut saya adalah tantangan tersendiri bagi arsitek yang memiliki atau yang tinggal di negara dengan kekayaan alam seperti Indonesia ini yang melimpah. Seringkali biasanya perusahaan-perusahaan konsultan pariwisata itu selalu meng-hire arsitek dari luar gitu ya. Memang begitu. Saya pernah bekerja di konsultan ini selagi saya mengambil kuliah S2 di UGM. Dan saya juga pernah mengalami beberapa pengalaman tertentu saat saya ke kota lain atau ke negara lain, sehingga saya itu juga menjadi alasan saya membuat mata kuliah pilihan ini. Jadi saya punya satu teman dari Jerman yang sering datang ke Bali di Indonesia dan minta ditemani oleh saya, dan saya juga punya teman dari Maroko serta Mesir yang beragama Muslim yang seringkali kalau datang ke Indonesia, entah itu Jogja atau Bali, yang ditanyakan itu wisata halalnya apa saja, kemudian restoran halalnya ada nggak, gitu. Kemudian musolanya gimana, masjidnya gimana. Gitu. Saya sendiri kalau saya berada di luar negeri, saya juga kesulitan ketika mencari toilet dengan air gitu ya. Jadi saya harus bawa aqua. Saya harus mencari, ketika saya kesulitan mencari musola, saya harus sholat di semak-semak gitu ya. Atau di parkir motor, atau di parkir sepeda, apapun itu yang bisa menjadi tempat sholat. Jadi semua itu mendasari mengapa saya membuat mata kuliah pilihan ini. Selain karena daya tarik wisata alam budaya buatan di Indonesia yang melimpah, jadi kita juga harus bisa mengelolanya. Kita harus bisa memanage dengan baik. Kemudian sebagai arsitek kita juga harus bisa merencanakan dan merancang serta memaintenance atau mengevaluasi secara berkala fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di Indonesia dengan baik. Gitu. Nah, mata kuliah pilihan ini akan mempelajari bagaimana cara mengemas produk wisata, bahasa mudahnya itu. Dari daya tarik wisatanya, kemudian dari fasilitas wisatanya, dan dari akses. Kalau kita bicara daya tarik wisata, akan ada daya tarik alam, seperti ya hutan, kemudian pegunungan, kemudian lautan. Kalau kita bicara masalah fasilitas, itu berkaitan dengan lingkungan binaan yang terbuat di situ. Jadi ya bisa hotel atau resort, kemudian restorannya, fasilitas peribadatannya, bandaranya misalnya. Kemudian aksesibilitasnya itu berkaitan dengan rute wisata yang menarik. Bagaimana kita bisa membuat wisatawan itu nggak hanya datang 1 jam selfie pulang, atau mungkin nggak 1 jam, cuma 5 menit datang selfie pulang gitu ya. Dan itu nggak akan mendapatkan multiplier effect bagi masyarakat di Indonesia, atau nggak akan ada pendapatan yang baik untuk daerah gitu. Jadi sebagai perencana kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk mengemas produk wisata yang baik. Itu yang kita pelajari. Nanti kita juga belajar mengenai pariwisata kota, kemudian ada pariwisata heritage atau warisan budaya, ada pariwisata bersejarah,
Kemudian juga ada pariwisata alam juga seperti ekowisata. Kemudian ada pariwisata minat khusus ya, seperti desa wisata, kemudian wisata belanja atau wisata kuliner, kemudian wisata ini ya, wisata pengamatan satwa dan yang lain, di mana semua itu memiliki fasilitas sendiri-sendiri yang unik, yang perencana atau perancang harus tahu itu. Kemudian tugasnya saya kasih bocoran, kita nanti membuat produk wisata gitu. Kalian bebas menentukan produk wisata apa. Saya berikan contoh misalnya karena sekarang era ini ya pandemi dan kita berada di situasi new normal. Tugasnya saya contohkan adalah mengemas kafe. Ini saya tadi bikin judulnya restoran atau outdoor halal cafe pasca pandemi. Jadi di situ nanti kita selain membuat konsep desain bangunannya, kita juga memikirkan cara penyajian makanannya bagaimana, fasilitas apa saja, dan kita harus men-arrange bagaimana aktivitas yang akan dilakukan oleh pengunjung kafe itu ketika datang, dan kira-kira bisa berada di situ berapa jam, berapa uang yang kira-kira akan dihabiskan di sana, sehingga untuk kafe ada pemasukan yang signifikan, itu nggak cuma minum atau makan, tapi kita bisa ngapain gitu, ada aktivitas lain yang bisa kalian tawarkan di kafe itu. Kemudian contoh yang kedua, desa wisata kopi pasca pandemi, itu kalian juga bisa mengemas produk seperti itu. Bagaimana kita mengemas desa dari menyediakan homestay-nya, agar bisa dimanfaatkan untuk tempat menginap bagi wisatawan. Jadi wisatawan yang datang nggak cuma datang terus pulang di hari yang sama, tapi bisa berhari-hari. Dengan berhari-hari kita akan mendapatkan membantu pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat lokal di sana. Dan kita juga bisa refreshing. Kemudian dari desa wisata itu banyak hal yang kita bisa kelola ya. Selain homestay, apa saja yang kita bisa tambahkan di sana, misalnya restoran atau kafe atau fasilitas minum kopi yang lain, yang mungkin nggak terpikirkan oleh orang banyak, tapi oleh kalian bisa terpikirkan. Gitu. Kemudian pola tracking desa wisata seperti apa yang bisa kalian munculkan, kalian buat konsepnya di situ. Jadi kita memang mendesain, tapi bukan desain yang finish seperti di DA, bisa ini aja konseptual gitu, atau animasi kasar sehingga audiens atau pengamat bisa melihat hasil desainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Bu, kalau dari saya sendiri, pertanyaan saya tadi kan di awal Ibu ngebahas mengenai investor. Iya. Nah, saya tertarik nih sama di mata kuliah arsitektur pariwisata ini. Saat pertama kali ngebaca judulnya itu, saya langsung kepikiran resort yang ada di pulau-pulau. Karena kan sekarang lagi tren tuh, resort, pulau. Sebenarnya kendalanya itu lebih ke dana, di mana yang dibutuhin tuh bukan buat pembangunan aja, tapi ke utilitasnya nggak sih Bu, kayak buat ngalirin listriknya sama airnya. Nah, kita bakal ngebahas sedetail itu juga nggak Bu di mata kuliah ini? Kita itu lebih perhitungan ya. Kalau lebih ke perhitungannya kita nggak terlalu membahas detail ya. Kita nggak terlalu membahas detail di situ karena nanti di DA juga kita ada di DA 5 tepatnya kalau nggak salah, atau DA 4 kita membahas perhitungan seperti itu. Nah, di sini kita nggak perlu membahas seperti itu, kita hanya perlu mengemas saja sehingga bisa menjadi produk yang bisa dipasarkan atau dijual gitu. Jadi siapapun investornya ya nggak masalah, entah asing, entah apa, kita nggak usah mikir sampai situ. Paling tidak kita bisa mengemas, membuat aktivitas, membuat daya tarik wisata, membuat fasilitas sehingga nanti jadi satu produk wisata yang bisa kita jual. Intinya itu. Jadi lebih ke pengen ngangkat pariwisata dengan cara, mungkin salah satu caranya kayak budayanya tadi ya Bu ya. Budayanya itu dinaikin, terus biar jadi pariwisata buat mancanegara juga gitu ya. Iya. Betul, ya, saya ada sedikit pertanyaan Bu. Kan tadi secara garis besar harapannya untuk mata kuliah ini kan semoga mata kuliah ini bisa ngebangun atau ngebawa pariwisata Indonesia salah satunya, apalagi dalam bidang budayanya. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, kira-kira ada harapan pribadi nggak Bu untuk matkul ini?
Oh ya, harapan saya matkul ini bisa ya. Yang pertama tujuan yang ini ya, yang umum atau tujuan utamanya karena saya orang Indonesia memajukan pariwisata Indonesia gitu. Apalagi pandemi seperti ini banyak yang ini ya sudah ditutup, banyak yang mengalami krisis sehingga menjadi efek tersendiri akibat pandemi. Nah, sebagai perencana kita perlu memikirkan prosedur gimana sih atau cara mengemas pariwisata gimana sih di era pasca pandemi nanti atau saat pandemi, atau bisa jadi mungkin pariwisata tanggap pandemi atau pariwisata tanggap bencana non alam itu yang baik, sehingga perancang atau arsitek atau mahasiswa arsitektur secara keseluruhan ya bisa paham kita punya misi sebagai orang Indonesia untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Kita punya misi untuk melestarikan kekayaan alam. Kita punya misi untuk menjaga kekayaan alam kita, budaya kita, sehingga bukan orang lain atau orang negara lain yang mengemas semua itu budaya kita, alam kita dijual dengan harga mahal sekali seperti yang kita temui di Tomia atau Wakatobi ya. Bahkan keluarga saya sendiri kalau mau ke pantainya itu harus diusir oleh orang Swissnya gitu. Jadi kita harus punya pemikiran tersendiri yang baik sehingga kita bisa membantu pemerintah, kita bisa bekerja sama dengan investor dari dalam negeri juga atau orang luar negeri, tapi kita yang menjadi main aktor. Maksudnya kita yang selain masyarakat, kita sebagai perancang bisa membantu mengarahkan dengan kerjasama atau partnership yang baik untuk memajukan negara kita sendiri. Sebetulnya itu misinya. Gitu. Jangan sampai pariwisata kita mundur, kemudian kekayaan alam dan budaya juga rusak akibat ulah manusia dan yang lainnya. Gitu. Seperti itu. Untuk mata kuliah tipologi arsitektur kepada Bu India mungkin bisa dilanjutkan. Togar, ya. Tapi itu nanti di semester genap ya. Iya. Semester genap. Iya. Ya, mungkin bisa sedikit genap. Dikasih gambaran gitu, Bu. Gambaran, oke. Tipologi arsitektur. Saya sebetulnya tipologi arsitektur ini adalah kalau di institusi lain, termasuk juga waktu zaman saya dulu masih S1 dulu, ini mata kuliah pilihan yang banyak selalu ada gitu, biasanya selalu ada, tapi di arsitektur UB ini baru muncul di kawasan ya, di LDPK. Nah, bedanya nanti kalau di tipologi arsitektur, ini kita konsentrasi pada desain arsitektur, building. Sementara kalau di tipologi dan morfologi kawasan yang ada di LDPK itu adalah pada tingkat kawasan. Nah, tipologi arsitektur ini nanti akan membahas tentang tipologi fungsional dan juga tipologi formal. Jadi nanti ada tingkatannya itu mulai dari spasial, sistem fisik, sistem spasial, dan juga sistem stilistika ya. Nah, tipologi itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengenali inti dari satu desain. Jadi berdasarkan pola yang selalu berulang pada beberapa atau pada banyak bangunan. Jadi misalnya tipologi bangunan rumah sakit itu seperti apa sih? Jadi tipologi arsitektur itu nanti akan sangat luas sebetulnya, tidak hanya bangunan, bahkan sampai ke komponen kecil kita tipologikan tuh bisa. Jadi dulu waktu S2 saya pernah membuat tipologi kamar mandi. Per ruang itu bisa. Jadi kalau di tipologi arsitektur itu tidak hanya bangunan, bahkan sampai ke komponen elemen itu bisa kita tipologikan. Nanti tipologi fasad untuk kampus Brawijaya, kita mau lihat sebetulnya bagaimana sih tipologinya. Apakah ada pola yang berulang? Apakah ada sesuatu yang bisa mengikat sama di antara satu kompleks itu gitu. Nah, fungsi dari mempelajari tipologi adalah untuk satu bekal. Jadi misalnya gini, kalian mau mendesain satu fungsi tertentu, misalnya mendesain kampus misalnya ya, kampus arsitektur. Nah, sekarang kita lihat apakah kampus arsitektur itu diwakili oleh bentuk tertentu misalnya. Nanti kita lihat beberapa kampus di seluruh Indonesia, kampus arsitektur, itu apa yang kemudian yang paling inti dari situ itu apa?
Ya, dari ruang intinya apa, kemudian apakah yang mengikat dari satu bangunan kampus arsitektur satu dengan arsitektur yang lain itu apanya? Fasadnya, apakah ruangannya, atau apanya? Ya, kalau fasadnya mungkin bisa macam-macam, tapi kalau ruangannya barangkali ada yang spesifik. Yang spesifik itu apa? Nah, dengan mempelajari tipologi satu fungsi, maka kita bisa mengembangkan menjadi desain yang lain, ya. Misalnya Anda mau mendesain juga kampus arsitektur, tapi dengan basic apa? Ruangnya tuh harus ada apanya. Nah, itu kita akan mempelajari dari tipologi itu kalau kita mentipologikan ruang. Kemudian kita juga bisa mempelajari tipologi yang sifatnya komponen. Jadi misalnya tipologi fasad itu bisa, tipologi pintu itu bisa, tipologi bentuk atap itu bisa. Jadi tergantung dari konsentrasi tema atau desain yang memang sedang Anda minati. Jadi misalnya saya membuat kafe nih, membuat interior. Buat tipologinya bisa. Jadi tipologi interior itu juga bisa. Jadi yang penting nanti pada saat kita mempelajari tipologi arsitektur adalah metode seperti apa yang bisa kita gunakan. Posisinya itu hampir mirip seperti kalau kita mempelajari geometri. Jadi bagaimana tipologi itu bisa menjadi satu alat kajian pada penelitian arsitektur dan juga bisa sebagai eksplorasi atau alat untuk mengeksplor desain arsitektur. Jadi sebetulnya tipologi itu peran hasil kajiannya, bagaimana kita menggunakan itu pada satu proses desain itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, terus ini untuk kelompok ini ya. Jadi sebetulnya materi itu hanya minggu kedua sampai dengan minggu ketujuh. Jadi hanya 5 minggu aja karena kita akan lebih banyak membahas tentang metode. Jadi misalnya bagaimana sih cara mengidentifikasi komponen dan elemen arsitektur sesuai tingkat kerja tipologi. Kemudian bagaimana mengklasifikasikan objek arsitektur berdasarkan komponen dasar perancangan arsitektur maupun elemen-elemen pembentuknya. Setelah itu bagaimana metode dalam kajian tipologi, bagaimana metode untuk dokumentasi data, metode untuk kategorisasi data, bagaimana cara membaca pola, bagaimana menyusun matriks dan hierarkis sampai dengan pengembangan taksonomi. Nah, taksonomi ruang atau taksonomi apapun nanti yang akan ditemukan pada saat kita sudah mensintesiskan hasil kajian tipologi. Nanti setelah minggu ke-8 kita hanya latihan aja. Jadi ini kan katanya ada ujian tengah semester, itu nanti hanya resume aja, nanti kita kajian dari mulai di penelitian seperti apa, kemudian nanti ada latihan sedikit untuk latihan dasar mengkaji tipologi. Nah, tipologi ini nanti mengkajinya apakah atau mengklasifikasikannya, mengkategorisasikannya harus secara manual, bisa manual tapi bisa juga digital. Jadi digital nanti kita bisa menggunakan software NVivo, ya. NVivo ini lagi banyak diperkenalkan sekarang. Jadi nanti dari gambar-gambar itu yang penting nanti bagaimana kita membuat coding sistemnya supaya bisa kelihatan polanya nanti seperti apa. Nah, gitu. Nanti proses analisisnya bagaimana dan nanti mempresentasikannya seperti apa, itu aja sebetulnya. Ya, hampir sama, mirip-mirip sih seperti geometri. Kalau di geometri itu geometri, kalau di sini tipologi. Tapi secara metode tipologi itu lebih strict dibandingkan dengan geometri. Itu aja. Saya punya sedikit pertanyaan, Ibu. Kan mata kuliah tipologi arsitektur ini baru ya, Bu? Kira-kira kenapa sih Ibu bisa muncul ide terkait pembuatan matkul ini? Maksudnya apa mungkin Ibu merasa bahwa mahasiswa harus punya pemahaman nih terkait tipologi arsitektur, makanya Ibu memunculkan ide terkait pembuatan matkul ini, atau Ibu punya alasan-alasan lainnya gitu terkait kemunculan mata kuliah baru ini gitu? Iya, betul. Jadi dasar untuk mengetahui tipologi bangunan itu sebetulnya sangat penting untuk mahasiswa, karena saya sendiri dulu waktu di S1, S2 itu ada mata kuliah pilihan tipologi dan itu menurut saya cukup bermanfaat untuk bisa memberikan gambaran tentang desain per fungsi bangunan. Ya, sehingga kalau
kita sebagai arsitek diberi tugas untuk mendesain satu bangunan dengan fungsi tertentu, kita harus paham betul fungsi itu seperti apa sih, harus dihadirkan dengan cara bagaimana, baik secara spasial, secara fisik maupun secara stilistik. Nah, kadang-kadang kita agak lemah di situ gitu. Nah, itulah yang membuat saya berpikiran kenapa kok tipologi arsitektur ini di Brawijaya tidak ada, sementara di institusi lain itu banyak, sering. Rata-rata itu selalu ada mata kuliah itu, pilihan itu. Gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mengusulkan ke Pak Heri gitu ya sebagai ketua jurusan untuk bisa melahirkan mata kuliah baru ini, baru untuk di arsitektur UB, tapi sebetulnya kalau di institusi lain itu sudah lama sebetulnya. Ya, gitu. Ini basic, jadi sama seperti geometri arsitektur. Jadi sifatnya mata kuliah pilihan tapi lebih ke basic aja, basic. Tipologi arsitektur juga basic, sebetulnya itu pengetahuan basic. Kalau seperti arsitektur rumah sakit, kemudian arsitektur pariwisata itu kan sudah advance ya. Advance artinya kekinian lah istilahnya, itu mata kuliah yang bisa dianggap kekinian. Tapi kalau geometri arsitektur, tipologi arsitektur itu adalah mata kuliah yang sifatnya basic. Gitu. Oke. Cukup sih Bu, mungkin itu tuh pertanyaan yang dari kemarin tuh kayak muncul, maksudnya secara umum ya Bu, di lab LSDA ini kan banyak nih tiba-tiba matkul baru tuh muncul. Nah sebenarnya, ya sebenarnya itu sih Bu yang lagi rame dibicarain di kalangan mahasiswa. Kenapa kok bisa, kenapa baru muncul gitu loh, penyebabnya apa gitu-gitu sih Bu. Ya mungkin kesiapan juga ya, masalah kesiapan, kemudian dan banyak hal sebetulnya yang mengapa kok ini baru muncul gitu ya. Okay. Kita juga ini kan ada Bu Novi Sunugiriwati, ini juga Bu Vivi ini juga kan aset baru di LSDA ini juga. Alhamdulillah ada mata kuliah baru dari Bu Vivi ya. Makasih banyak juga Bu atas insight-nya. Mungkin sekarang bisa lanjut ke Pak Heri yang bakal ngejelasin preferensi visual arsitektur. Kepada Pak Heri dipersilahkan. Ya, sedikit gambaran dari slide yang mungkin nanti juga dimiliki oleh Anda. Kemarin di PPT ya, ini coba saya share screen boleh ya? Boleh Pak. Diizinkan. Ini sebentar. Enggak, saya izinkan Pak. Bapak Ustadz. Nah, sudah Pak. Ini kelihatan ya? Wah, itu ada foto dulu ya Pak ya? Waduh, kok ada foto ini ya? Iya. Jadi, nggak itu main dulu. Bentar Pak, fotonya mau saya screen capture dulu Pak. Pak, saya kirim email. Sorry. Ya, ini pengampunya ada 3. Jadi saya, Bu India, sama Bu Novi Sunubi. Biar tahu nanti apa perannya masing-masing. Jadi preferensi visual ini, kemudian kompetisinya ini. Jadi memahami pengetahuan tentang keilmuan preferensi visual dalam arsitektur, memahami metode penilaiannya, memahami pengolahan data kuantitatif hasil preferensi visual dalam arsitektur. Mungkin Anda juga pernah melihat ini di LDPK sebenarnya, tapi LDPK lebih ke arah mungkin kota atau behavioral, tapi di sini lebih dalam visual arsitektur, bedanya di situ. Jadi kalau Anda pernah mempelajari statistika, di sini juga nanti diajarkan mengajarkan tentang pengolahan analisisnya juga, ya. Pengampunya ini jadi saya, Bu India sama Bu Novi, Anda sudah kenal semua ini, ya, nggak usah dilama-lama ini fotonya. Kemudian materinya ini, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada kualitas visual ruang kota, ada pembentuk visual kota, ada preferensi visual. Nah, ini nanti diajarkan metode survei preferensi visual, kemudian metode pembuatan kuesioner, kemudian ada metode sematik diferensial, Anda juga mungkin pernah dengar gitu ya, dan pengolahan analisis data kualitatif. Harapannya mata kuliah pilihan ini sebenarnya merupakan latihan untuk skripsi sebenarnya. Jadi latihan ringan untuk skripsi sehingga bagi yang memiliki keterkaitan dengan preferensi visual itu bisa langsung menerapkan sesuai urutan metode ini sebenarnya. Gitu ceritanya. Kemudian nah tugasnya itu ada 2, ada review jurnal preferensi visual. Kemudian yang kedua ada studi kasus kelompok
gitu ya. Ini kelompok visual bisa dalam skala bangunan maupun dalam skala kota. Ya, kemudian kalau ini ke arah bangunan, nah terkait dengan pandemik, makanya nanti di dalam penugasan profesi visual itu tidak boleh ke lapangan kan. Oleh karena itu kita menggunakan data sekunder, jadi tidak perlu survei ke lapangan. Kemudian Google questionnaire juga hanya menggunakan Google Form, latihannya begitu. Jadi terkait dengan pandemik ya itu. Nah ini juga nanti ada data grafik yang bisa dipergunakan untuk memperjelas hasil analisis itu ya. Kemudian yang satu lagi tentang digital eksperimental ini. Nah ini yang tadi saya katakan ini pengampunya ini. Nah kemarin saya sebenarnya minta Pak Tito untuk mendampingi gitu ya. Karena Pak kemarin workshop Rhino itu 1 kali hadir berarti pasti sudah sangat bisa gitu ya. Jadi penggunaan software ini untuk digital eksperimen ini intinya adalah memahami tentang keilmuan digital form finding ya, dengan menggunakan metode komputasional maupun metode desain parametrik dengan menggunakan bantuan apapun, bisa SketchUp, AutoCAD, 3D Max, Blender, Rhinoceros dan sebagainya. Ya, jadi memang minat ini memang dibutuhkan yang minat dan suka di komputasional ya. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai satu landasan untuk skripsi ya, untuk analisisnya juga beda. Pengampunya saya sama Pak Adit ya, Pak Adit ketua laboratorium ya. Oke, materinya ada 1 2 3 4 5. Pengenalan dasar komputasi 3 dimensi, pengenalan berbagai macam perangkat lunak, pemahaman keterampilan eksplorasi, keterampilan remodeling, dan keterampilan transformasi bentuk. Nah, ini beberapa tugas yang ini contoh aja sih bagaimana kita melakukan remodeling eksplorasi bentuk pada sebuah bangunan di kota gitu ya. Ini saya ambil dari web aja ini. Nah, ini kalau yang ini adalah remodeling bentuk, ini adalah tugas mahasiswa dulu tahun 2016 kalau tidak salah. Ini menggunakan 3D Max waktu itu. Jadi bagaimana cara membuat bangunan ini gitu ya. Sehingga harapannya dulu di high-rise building itu sangat kaya ide-ide bentuknya untuk membuat bangunan-bangunan high-rise building dengan metode komputasional itu sangat dimungkinkan. Ya, kemudian ini juga transformasi bentuk digital. Ini juga dulu zamannya 2000 berapa? 6 ya. Ada dulu senior Anda dulu ada Beta Masita, Rati, Tania, Pinka ini dulu ya pernah melakukan transformasi bentuk dengan menggunakan berbagai macam software. Ya. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan beberapa hal. Nanti ini saya berikan ke Anda untuk menjadi satu bahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ada pertanyaan nih. Kan saya sekarang di semester 5. Ya. Saya itu rencananya mau ngambil nih mata kuliah digital. Nah, apa sih yang ngebedain mata kuliah digital ini sama punya lab sebelah yang lab komputasi desain arsitektur? Soalnya kan sama-sama pakai software tuh. Apakah ya, mata bedanya kuliah di metodenya? apa ya? Mata kuliah PD apa mata kuliah privat? Presentasi desain arsitektur, Pak, yang lab komputasi. Oh, itu Pak Tito ya? Berarti Pak Iya. Tito ya? Pengampunya atau Pak Tito? Pak itu sudah ada bayangan kira-kira perbedaannya ada di mana? Kalau kuncinya kalau yang digital eksperimen itu adalah form finding ya, jadi pencarian bentuk. Jadi latihan berkreasi kayak gini loh. Kayak Anda bikin maket kan nyoba-nyoba gitu ya. Betul ya? Anda namanya siapa? Iya, Pak. Anissa, Pak. Anissa ya. Anda kan nyoba-nyoba pakai maket, pakai gabus. Nah, bedanya di sini. Kalau di sini pakai komputer nyoba-nyoba ada bentuk kotak, kemudian dilobangi, disubtrak, diputer, kemudian dieksplorasi titik-titik pembentuknya, kemudian dibengkokkan, ditwist atau diputar dan sebagainya, sehingga kita memiliki bentuk yang jauh dari perkiraan kita ternyata bisa ya, gitu kan. Kalau dengan teknik manual maket kadang-kadang, waduh guntingnya sulit, bahannya tidak ada dan sebagainya. Nah ini dalam rangka untuk menggairahkan ide-ide temuan dalam kita mewujudkan desain sebenarnya. Jadi kita lepaskan dari konteks fungsi, fungsi secara detail, tapi kita lebih berkreasi pada bentukan. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Kayak ini dari nomor 1 ini dari bentuk yang sederhana ini kemudian dipilih-pilih jadi seperti ini. Kemudian ada yang ditambahin dengan bentuk-bentuk
silinder seperti ini dan sebagainya. Jadi eksplorasi aja dengan menggunakan komputasional, softwarenya bebas. Kalau Anda bisa Blender, silakan Blender. Kalau mau SketchUp, SketchUp juga ada pluginnya. Mau pakai apa lagi ya, Max yang sudah mulai banyak ditinggalkan, padahal sangat bagus itu juga sangat bisa dilakukan. Gitu. Bedanya di situ. Oke Pak, makasih. Ya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu kalian ada tanggapan mengenai mata kuliah yang tadi barusan dijabarkan sama Pak Heri? Atau mungkin enaknya kita bahas ke mata kuliah per semester atau per dosennya. Saya tambahkan sedikit aja. Tadi kan Anissa kan menanyakan tentang perbedaan ya. Jadi kalau di PAD itu teknik digital dalam arsitektur ini hanya sebagai sarana saja. Karena dia presentasi digital arsitektur, presentasi arsitektur digital, makanya jadi poin pentingnya adalah di teknik komunikasinya. Entah komunikasi verbal, visual, maupun teknik komunikasi yang lain. Gitu. Jadi beda banget kalau sama preferensi digitalnya Pak Heri. Ya, jadi penekanannya ada di teknik komunikasinya karena itu LKDA kan lab komunikasi dan desain arsitek dan digital arsitektur. Jadi ada konten komunikasinya. Kalau di ASDA dia memang murni seni dan desain. Mau bisa komunikasi atau enggak, ya itu jadi bonus. Kebalikannya di LKDA begitu. Kurang lebih seperti itulah. Semoga membantu. Pak Tito. Baik Pak Tito, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain? Mau tanya Anissa, ini filenya sudah diterima ya? Filenya sudah diterima tuh? Coba filenya Pak Heri dah. Sudah saya kirim kemarin. Oh iya. Loh, tapi yang ada fotonya itu belum Pak itu. Oh iya. Ada fotonya belum? Langka. Iya. Karena yang dibutuhkan sebenarnya yang ada fotonya gitu ya Pak ya. Iya. Berarti kita sangat beruntung ya pertama kali melihat ya Bang. Iya. Iya. Kita orang pertama. Mimpi loh itu. Kan fotonya Pak Heri bisa kebawa mimpi itu. Mimpi buruk tapi. Loh, dulu kan masa himpunan pernah gondrong aku tuh. Gak tahu. Itu kayaknya foto di Jepang itu. Nah, di sini nggak berani beli ya gondrong. Oh, silakan dilanjut. Mungkin Pak Tito bisa memberikan koleksi fotonya mungkin seperti Pak Heri. Oh itu loh. Bisa dibawa tidur tuh. Bisa dibawa tidur tuh. Biar kita saling membahas gitu Pak. Teman-teman semua, Anissa, Jeremia, ya, Pak Tito mohon izin ya. Ini saya sudah ditunggu Prof. Antar ya. Saya mau izin lab dulu. Nanti lebih-lebihnya bisa nanti kontak lagi ya. Terima kasih animonya. Ya mohon maaf. Baik Pak, makasih Pak Heri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kan dari tadi kita ngebahas nih video dan foto-foto yang sekarang lagi kita lihat. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, soalnya nanti filenya akan dikirim dan disertakan di Instagram HMA. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman udah tinggal pantengin aja tuh Twitternya HMA dipantengin, IG-nya HMA dipantengin. Jadi nanti kita bakal kabarin, bakal kasih terus update-update terbaru. Mungkin kita lanjut aja ke Pak Tito. Di sini ada datang baru yang sangat menantang menurut saya dari judul-judulnya. Ada studi kelayakan proyek, arsitektur fasilitas kesehatan, sama arsitektur rumah sakit. Mungkin kepada Pak Tito dipersilahkan untuk menjelaskan. Mungkin kita bahas satu-satu ya, Pul ya, per semester gitu ya. Oke. Monggo Pak. Mungkin dimulai dari studi kelayakan proyek kali ya Pak Tito. Ini mata kuliah ya, terima kasih. Baru. Ya, ini waktunya agak mepet ya, jadi saya agak cepat aja. Studi kelayakan proyek itu sebetulnya secara ringkas itu adalah gabungan dari dua lab ya, yang seperti saya ceritakan di podcast, lab SDA sama lab STB. Jadi kita tahu di STB itu banyak sekali hitungan-hitungan ya kuantitatif untuk menentukan proyek, menentukan desain segala macam. Mereka banyak berkutat dengan angka-angka dan kita banyak kualitatifnya. Nah, di tengah-tengah ini ada yang namanya project. Seorang arsitek nggak bisa berpraktek kalau dia nggak ada project. Dan project ini harus constructability-nya harus tinggi. Dia harus bisa dibangun atau bisa didirikan dengan panduan desain dari arsitek. Nah, project ini
mata kuliah studi kelayakan proyek ini adalah sebetulnya secara materi gabungan dari mata kuliah kewirausahaan, DA, dan bisnis properti. Tetapi tidak semuanya tugasnya itu semuanya tidak, tapi kita menyinggung beberapa aspek yang terkait dengan 3 mata kuliah tersebut, gitu ya. Sehingga nanti juga kita fokuskan hampir sama seperti kewirausahaan ya, kita membuat sebuah studi kelayakan, tapi ini adalah proyeknya proyek properti, bisa hotel, bisa resort, bisa kafe pun tidak ada masalah gitu ya. Sehingga seorang arsitek pun Mungkin Pak Tito ingin membantu menjawab bisa pertanyaan yang agak mempropos sulit sebuah sebenarnya. proyek dengan pendekatan ekonomi. Tentang prospek. Karena begini, akan ada agak berbeda. Ya tadi sudah disampaikan sama Bu kondisi pasar yang ada sekarang. Prospek itu tergantung diri sendiri. Kondisi pasar yang ada zaman saya dulu gitu ya, saya masih baru lulus sekarang ini. Kalau zaman dulu orang mau bikin hotel atau apartemen, mereka udah bawa matang sama framing itu udah bawa datang matang. Tentu kita berdua kamarnya mau sekian kali sekian yang suite sama yang ini dan sekian kali sekian. Menurut saya standar sekian kali sekian terlalu dan suite sekian kali sekian dengan mereka sudah punya tim untuk menghitung prospek dulu ya karena kita ekonomi itu hasil itu Allah yang sekarang menentukan gitu tapi yang penting kita itu memutus rantai hierarki dia langsung menghubungi seorang arsitek untuk dibikinin satu unit bisnis termasuk sarana prasarananya. Kalau Anda tahu ya di Instagram itu ada sekarang yang lagi booming Aswin Yanuar, A-nya 2 ya, Anwar. Iya, error ya, Itu Pak, dia sekarang, Iya. dia nggak punya background arsitek. Dia Saya kira meng-hire tadi seorang jaringan saya arsitek. yang salah. Dia seorang bisnismen properti yang laris banget sekarang kayak kacang goreng ya, di mana-mana orang menghubungi dia. Karena dia tahu bagaimana cara menjual. Dan dia tahu mana aset properti yang menurut dia layak untuk dijual dan mana yang tidak. Dan itu beberapa orang dilahirkan dengan kemampuan bisa mengenali itu dengan mudah ya. Tapi bukan berarti hal kayak gitu itu nggak bisa dipelajari. Ya, kurang lebih seperti itu. Lebih belajar ke menjadi seorang estimator ya Pak dalam suatu proyek. Ya bukan estimator juga karena estimator itu dia nggak ada kerjaan decision makingnya. Kalau di studi kelayakan proyek, ini kita decision making. Jadi nggak bisa Pak segini mau bikin kafe duit segini nggak bisa Pak. Itu kita bisa. Kalau estimator dia cuma mengestimasi aja. Mau bisa mau enggak, mau layak atau enggak, itu urusan ownernya yang menanggung resiko. Tapi tentang analisis resikonya, seorang estimator tuh dia nggak bisa menyampaikan gitu. Karena dia tidak punya background ilmunya. Tapi di studi kelayakan proyek ini kita bisa memberikan analisis resikonya. Kalau lo ngasih duit sekian untuk bisnis ini di alokasi ini, lo bakal rugi bro. Itu tujuannya mata kuliah ini dimunculkan gitu. Kurang lebih kayak gitu Dennis. Oke, makasih Pak. Mungkin bisa langsung disambung aja Pak biar waktunya. Next, ini karena ini saling terkait ya. Jadi karena tadi ditanyain di mata kuliah di semester genap, saya nyambung juga di mata kuliah semester genap artefak atau arsitektur fasilitas kesehatan. Kenapa saya memilih fasilitas kesehatan? Karena ada 2 hal yang sustainable di dalam dunia arsitektur fungsinya secara fungsi, yaitu fungsi pendidikan sama fungsi kesehatan. Sustainable secara fungsi ya, artinya perkembangan dua fungsi bangunan ini pesat dan relatif membutuhkan perubahan yang cukup cepat ya. Terutama fasilitas kesehatan. 2 ini yaitu pendidikan sama kesehatan. Pendidikan kalau kita tahu tidak semua sekolah atau universitas itu harus punya fasilitas kesehatan karena tidak full time. Kecuali fasilitas kesehatan kecuali fasilitas pendidikan yang full time, ada full time-nya. Misal universitas yang punya asrama atau dormitori. Terus yang kedua pondok pesantren. Nah, 2 fasilitas pendidikan ini dia dituntut harus punya fasilitas kesehatan. Makanya kenapa di semester 6 saya mengangkat fasilitas kesehatan di di dalam ranah arsitektur. Nanti di situ akan dibahas bukan hanya mendesain
bangunan kesehatan ya, tapi lebih banyak memperkenalkan teknik-teknik mendesain yang biasa digunakan di fasilitas kesehatan. Apa sih kita ngedesain rumah atau kita ngedesain museum dengan kita ngedesain hospital atau klinik? Itu agak sedikit berbeda karena kita menggunakan satu metode desain yang bolak-balik harus ngelihat standar, bolak-balik kita harus ngelihat aturan, bolak-balik kita harus ngelihat teori. Terus di mana ruang gerak kita sebagai seorang arsitek? Nah, ada kalanya fenomena di mana arsitek ini stuck. Dia kalau udah ngerancang rumah sakit atau klinik, dia udah nggak mau lagi mikirin masalah estetika, udah terlalu capek. Atau sebaliknya, kalau kita mikirin estetika terus, kita dapat kerjaan klinik atau rumah sakit, maka kita akan dibombardir dengan tuntutan-tuntutan yang nggak selesai-selesai. Mas, kamarnya kurang inilah, ada aktivitas yang seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, ini ada caranya, ada siasatnya bagaimana kita menyelesaikan bangunan-bangunan dengan jenis itu. Ada salah satu arsitek, tapi nggak akan saya sebutkan sekarang, yang menggunakan metode desain ini meskipun dia tidak berkutat di dunia atau di rancang bangun fasilitas kesehatan. Ya. Tapi bedanya dengan semester 7 di arsitektur rumah sakit, untuk arsitektur fasilitas kesehatan ini, kita skupnya tidak sebesar rumah sakit ya, klinik, kemudian balai pengobatan, kemudian rumah bersalin dan lain sebagainya. Jadi kita masih berlatih dengan penggunaan teknik ini di konteks yang lebih kecil dan dengan aturan yang tidak terlalu mengikat. Nanti pada saat sudah di rumah sakit, nah ini kita berbicara hal yang lain. Kita berbicara tentang komoditas bisnis. Dulu di zaman saya kuliah, rumah sakit itu terkenal sebagai fungsi bangunan yang kompleks. Hotelnya ada, terminalnya ada, kadang-kadang ya. Kemudian kantornya ada, restonya ada, sehingga kompleks. Nah, ini membutuhkan penanganan yang juga khusus. Ditambah lagi sekarang perkembangan rumah sakit luar biasa. Sebelum COVID pun itu di Jawa, itu selalu ada 20-30 rumah sakit baru didirikan setiap tahun. Jadi di Jawa ya, artinya perkembangannya cukup pesat. Ya. Ini aja di tengah era pandemi ini saya masih menerima beberapa proyek yang arahnya menuju rumah sakit baru, entah dari puskesmas diubah jadi rumah sakit, atau lahan kosong, benar-benar kosong, yang mau dijadikan rumah sakit. Padahal di tengah pandemi seperti ini, di mana rumah sakit yang lain tuh yang sudah established atau yang masih setengah established, itu kadang sudah secara ekonomi itu mereka sudah agak nyosor, ya, mau jelungup gitu ya. Udah menurun gitu. Nah, tapi ternyata masih banyak animo owner yang masih ingin membuat fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit. Dan ini terkait nantinya antara studi kelayakan proyek, terus arsitektur fasilitas kesehatan dan arsitektur rumah sakit. Begitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan, Pak saya belum ngambil artefak, saya mau ngambil ARS dulu, silakan, nggak masalah. Tetap aja nanti kita sustainkan materi antara satu mata kuliah dengan ini. Begitu, silakan kalau mau ditanya. Saya tidak berharap banyak peminatnya. Saya tidak berharap seperti geometri ya. Seperti geometri itu peminatnya banyak. Mungkin, saya nggak begitu berharap. Kenapa, Pak? Karena mungkin pemilihan judulnya. Satu pemilihan judul ya. Yang kedua judulnya nggak milenial banget. Terus yang kedua nggak banyak yang punya passion seperti saya atau punya kemampuan seperti saya, bukan punya kemampuan, punya kelemahan seperti saya di jurusan arsitek. Saya ini sejak kuliah dominan otak kiri, di mana itu angka-angka, hitungan dan lain sebagainya. Makanya saya dulu waktu pertama kali diajak bergabung di STP, saya masuk. Saya cukup nyaman di situ. Sebelum akhirnya terus saya ditarik masuk ke SDA. Jadi waktu mahasiswa saya sering punya kesulitan mencerna materi dari dosen-dosen yang dominan otak kanan. Dibayangkanlah, dirasakanlah. Itu kata-kata yang menurut saya sangat absurd waktu itu. Sehingga saya butuh penuntun atau satu metode tertentu sehingga saya bisa mengoptimalkan otak kiri saya untuk mendapatkan hasil seperti kinerja otak kanan. Gitulah pendeknya. Dan saya nggak yakin di angkatan-angkatan muda ini 2018-19 ini yang dominan otak kiri itu saya nggak yakin masih banyak.
kalau di angkatan atas ya 2013, 14, 15 itu masih cukup banyak yang dominan otak kiri. Jadi bimbingan skripsi saya juga cukup banyak gitu karena banyak orang-orang yang merasa terwakili gitu. Nah sekarang saya nggak yakin ada banyak dan populasinya ya banyak dan tidak dan sepakat dengan metode desain yang saya gunakan dalam proyek. Itu aja sih. Jadi saya hanya ingin meramaikan saja mata kuliah pilihan di SDA ya. Kalau nggak ada peminatnya, saya juga enjoy. Kalau ada peminatnya, ya alhamdulillah. Gitu aja santai. Mungkin penjelasannya bisa langsung dilanjutin aja, karena arsitektur fasilitas kesehatan kan berhubungan sama arsitektur rumah sakit. Iya sih, prinsipnya begini. Kita mendesain dengan ada aturan yang mengikat. Prinsipnya itu aja. Kita punya aturan minimal ruang. Kita punya aturan minimal ruang A, ruang B, ruang C. Bagaimana kita mengkolaborasikan. Bagaimana kita mengembangkan ide, itu aja. Sebetulnya bukan cuma rumah sakit sih. Jadi kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk desain bandara juga nggak ada masalah. Karena beberapa bandara itu juga sifatnya mengikat. Pak, gimana Pak saya desain bandara kan untuk bandara gitu-gitu aja. Mana yang harus kita optimalkan? Mana yang harus kita push untuk ME-nya? Mana yang harus kita push untuk interiornya? Mana yang harus kita push untuk strukturnya? Dan mana struktur yang bisa dimanfaatkan untuk estetika? Mana ME yang bisa dimanfaatkan untuk estetika? Seperti itu. Jadi saya ini sebetulnya membuat mata kuliah ini untuk membela teman-teman yang suka mendesain fungsi-fungsi bangunan yang banyak aturan. Belum, Bu. Rumah kedutaan besar, itu juga banyak aturannya. Kita nggak bisa serta-merta kita mendesain rumah. Tapi sebagai arsitek kan kita nggak boleh melupakan nilai-nilai estetika. Share-nya sudah diklik juga. Karena tuntutan klien mau sampai sejauh itu. Gitu aja sih. Berarti lebih ke detail ya Pak, karena kan kalau rumah sakit ini kan sekarang gimana? Lebih ya bisa Bu. Pekerjaan dokter menyelamatkan nyawa gitu ya Pak. Jadi lebih detail. Makanya selalu kembali ke aturan seperti yang tadi Bapak bilang. Ya. Jadi nanti saya akan memberikan materi sedikit ya di mata kuliahnya Bu Rina ya, interior bangunan publik ya, tentang bangunan rumah sakit. Itu semua pemilihan interior ada filosofinya dan ada aturannya. Kalaupun tidak ada aturannya, pasti ada filosofinya. Seperti itu. Peletakan AC misalkan, kenapa harus di sana? Kenapa nggak boleh di sini? Saya menentang betul kalau ada kontraktor yang memindahkan AC seenak perutnya gitu. Mau saya pindahkan ke sini biar kabelnya lebih pendek. Saya menentang gitu karena semua itu sudah dipikirkan filosofinya atau paling tidak fungsinya. Apalagi yang sudah ada aturannya. Jangan pakai di ini. Dan sekarang ini arsitektur rumah sakit itu bergerak ke standar yang jauh lebih ketat. Standarnya sih tetap ya. Mulai zaman saya kuliah dulu sampai sekarang. Masalahnya zaman saya kuliah dulu rumah sakit itu tidak diawasi dengan ketat. Sekarang diawasi dengan ketat. Kalau Anda tidak memenuhi persyaratan seperti ini, Anda tidak boleh melakukan tindakan tidak boleh mengoperasionalkan rumah sakit, yang artinya itu mengurangi pendapatan dia. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, satu arsitek melanggar satu aturan yang itu mengakibatkan keberlangsungan bisnis rumah sakitnya orang lain, nah ini kan gawat. Gitu ya. Belum lagi kayak misalkan nanti masalah keamanan bandara. Kita kita bikin satu pintu yang bisa di-bridge sama teroris gitu, so, yang salah arsiteknya. Itu bukan penjaga, bukan pas pampresnya gitu. Kayak gitu. Nah, itu kan kita harus punya strategi ya bagaimana kita mendesain bangunan-bangunan yang ketat seperti itu aturan. Gitu sih, Nis. Oke. Berarti Pak sebenarnya dengan metode yang seperti ini sebenarnya bisa banyak hal ya Pak ya, bukan hanya arsitektur khusus yang kesehatan saja, fasilitas kesehatan saja, rumah sakit. Berarti bisa banyak hal dengan metode yang Bapak gunakan di arsitektur fasilitas kesehatan ini. Berarti berarti kalau kayak gitu ada rencana ke depannya bakal ada mata kuliah pilihan yang lain dong Pak, yang baru bisa lagi. Bisa jadi. Saya sebetulnya mau menamai mata kuliah ini dengan metodenya, tapi nama metode ini nggak banyak yang tahu gitu, malah lebih nggak populer lagi gitu. Makanya saya memperkenalkannya dengan mata kuliah ini. Nama yang cukup dikenal gitu ya Pak? Iya, yang pernah dikenal lah paling tidak. Karena
bisa jadi kemungkinan perkembangan mata kuliah pilihan ini berubah namanya, kontennya tetap, atau namanya tetap, kontennya berubah, atau dua-duanya yang berubah. Jadi menyesuaikan sama perkembangan. Gitu. Oke, makasih Bapak Tito. Mungkin ini dari matkul-matkul yang tadi dijabarin, benar sih. Dari nama-namanya menantang sekali sih Pak. Karena ini menurut saya bakal kepake untuk banyak hal, sama kayak mata kuliah pilihan lainnya. Terus ini yang bikin beda karena metodenya tadi ya. Iya. Banyakan menghitung. Tapi tenang Pak, peminatnya lumayan banyak kok Pak. Ah, masa sih? Studi kelayakan proyek saya ikut. Studi kelayakan proyek kan udah pada daftar teman-teman saya. Oh gitu ya? Iya Pak. Oh banyak ya? Ada 20-an sejauh ini saya lihat. Oh gitu. Oh ya alhamdulillah deh. Yaudah nanti kita jalan-jalan aja. Nggak boleh ya pandemi. Iya, kalau masih pandemi, jadi nggak bisa jalan-jalan. Ya wes, makasih infonya. Ya semoga bisa memberikan manfaat. Amin. Dari Bapak cukup ya Pak untuk mata kuliah yang baru ini, cukup ya? Oke Pak. Mungkin bisa langsung ke Ibu Rina. Saya mau nanya, kebetulan saya untuk semester ini 7 ini mau ngambil mata kuliah interior bangunan publik. Mungkin bisa langsung dijelaskan Bu tentang mata kuliah interior bangunan publik itu seperti apa, terus kira-kira kita belajar apa aja di dalam, terus gambarannya sedikit buat teman-teman. Mungkin bisa langsung dijawab gitu Bu. Oke, terima kasih adik-adik. Saya mungkin nggak terlalu banyak untuk menjelaskan ya rasanya, karena ini pertama ini mata kuliah pilihan lama. Jadi seperti tadi dijelaskan, biasanya yang baru-baru itu yang menarik, tapi mudah-mudahan meskipun lama ini tetap menarik gitu ya. Kalau tadi dibilang bahwa cukup banyak peminatnya, alhamdulillah dari tahun ke tahun cukup banyak peminatnya. Mungkin karena mata kuliah ini cukup bisa membantu secara praksis tadi ya, banyak untuk bisa diaplikasikan secara langsung, kemudian untuk samu bekerja mungkin juga cepat untuk diaplikasikan. Itu mungkin yang membuat banyak yang minat gitu ya di mata kuliah ini. Kemudian mungkin juga daya tarik yang lain ya. Insya Allah untuk di semester ini sekarang ada 3 pengampu, saya sendiri ya, kemudian Bu Debri ya. Kayaknya ini salah satu daya tarik untuk mahasiswa gitu ya untuk memilih mata kuliah ini, karena kalau lihat saya udah bosen gitu, yang bening-bening itu akan menjadi menarik gitu kuliahnya gitu ya. Kemudian ada bintang tamu juga yang semester ini, ada Pak Tito. Ya, alhamdulillah Pak Tito mau membantu kami di interior, untuk khususnya di interior bangunan kesehatan gitu. Sehingga menurut saya meskipun tidak baru tapi mungkin bisa menjadi sesuatu yang baru yang menjadi menarik minat untuk adik-adik memilih mata kuliah ini. Kalau untuk tujuan pembelajarannya rasanya di sini ada Jeremia, ada Bram juga ya yang mungkin kemarin ikut di mata kuliah interior bangunan privat, sepertinya tidak terlalu jauh berbeda, hanya perbedaannya antara privat dan publik ya. Mungkin di privat sebenarnya jauh lebih sulit menurut saya, karena kita melihatnya karakter per individu gitu kan. Seperti yang kemarin bahwa karakter seseorang itu akan sangat bisa berbeda dengan yang lain gitu ya, dari per individu itu akan menurut saya lebih sulit dibandingkan yang sekarang. Kalau sekarang publik gitu, sehingga kita melihat secara umum karakter secara umum bangunan tersebut. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya antara lain adalah pengkayaan mahasiswa terhadap interior bangunan publik sendiri, meliputi unsur dan prinsip rancangannya, kemudian rambu-rambu, tips, trik dalam mendesain untuk bangunan publik, teori-teori dasar terkait dengan bangunan publik, ya interior bangunan publik khususnya, kemudian analisis, evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, khususnya pada interior bangunan publik. Meskipun mungkin tidak bisa secara lengkap sekali, karena memang ini mata kuliah pilihan yang SKS-nya juga cuma sangat sedikit, sehingga saya harus proporsional di dalam memberikan materi maupun
tugas terhadap SKS yang ada. Kemudian biasanya kami juga mengenalkan riset di bidang interior karena pada semester ini adik-adik biasanya sudah mulai masuk ke seminar arsitektur ya. Jadi bagaimana sih kalau Anda memang ingin riset terkait di bidang interior, itu kita berikan gambaran-gambarannya bagaimana riset di bidang ini gitu. Kemudian kalau untuk sekilas, untuk tugas di semester ini, kurang lebihnya mungkin sama dengan yang lalu. Saya belum fix secara fixnya belum. Ya. Kalau yang lalu kita meredesain fasilitas publik yang ada di Universitas Brawijaya, seperti KBRI, kemudian Taman Penitipan Anak BSS itu, kemudian PSLD, kemudian Poli, UB, dan seterusnya ya. Yang jelas kami ingin memberikan bahwa di sini ada anak-anak arsitek yang mungkin punya segudang pengalaman terkait di bidang arsitektur yang bisa disumbangkan di UB. Intinya seperti itu. Juga di fasilitas di Malang kemarin ada stasiun kota baru, ada Museum Brawijaya. Cuman yang sekarang untuk ininya belum kita putuskan, tetapi paling tidak juga sama mendesain atau meredesain interior bangunan publik. Cuman mungkin muatannya yang sekarang, mungkin titik menariknya adalah saya ingin mengangkat bagaimana mendesain atau meredesain interior bangunan publik yang sesuai dengan kondisi new normal saat ini. Jadi interior bagaimana yang berdamai dengan kondisi new normal dan bagaimana strategi yang harus ditetapkan di era new normal ini. Itu yang tema itu yang ingin saya angkat di interior yang kali ini. Untuk bangunan publiknya sendiri ada bangunan publik komersial, kesehatan, kantor, kemudian ibadah, simbolik, sosial, gitu ya. Itu yang kita bagi dalam kelompok-kelompok, di mana tugasnya ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Tujuannya adalah secara mandiri saya atau kami bisa menilai adik-adik secara mandiri, secara kelompok, bagaimana Anda bekerja sama secara kelompok, itu juga akan menjadi perhatian kami. Karena nantinya Anda menjadi arsitek juga akan bekerja secara kelompok pastinya. Kurang lebih itu saja gambaran kasar terkait dengan interior bangunan publik. Terima kasih dari saya. Saya punya sedikit pertanyaan nih, Bu. Ya. Tadi kan kita bercerita kalau misalnya dari private ke publik aja itu skalanya sudah berbeda. Apalagi tadi, mungkin tadi sempat saya sebelumnya mau bertanya, apakah lab interior ini bakal ngebahas tentang kondisi sekarang nggak pandemi? Nah, kebetulan tadi bakal dimasukin ya, Bu, itu masalah itu. Nah, saya mau sedikit nanya, kira-kira untuk kedepannya, kan ini lebih disesuaikan dengan masalah pandemi nih, Bu. Apa yang harus dipersiapkan sama mahasiswa yang ini semester 7 ya, Bu ya. Di semester 7 untuk topik yang kali ini ngebahas tentang pandemi, kira-kira referensinya harus apa aja yang disiapkan atau apa yang disiapkan gitu? Sebenarnya kalau apa namanya aturan-aturan yang baku kayaknya setahu saya belum sampai dibakukan bahwa untuk kondisi new normal ini harus seperti ini karena kan masih jalan terus gitu ya, perkembangan dari hari ke hari, menit ke menit itu selalu berubah gitu, sehingga mungkin kita sambil mencari kira-kira bagaimana dengan situasi seperti ini gitu, dikaitkan dengan kalau standar yang sudah dibakukan yang dulu gitu, perubahannya di mana dengan kondisi yang sekarang. Mungkin sambil jalan nanti akan ada perkembangan terkait dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sekarang, itu akan lebih baik. Mungkin nanti Pak Tito ini akan sangat bisa membantu kalau misalnya memang kita nanti akan angkat topik ini karena beliau sangat paham di bidang kesehatan dan seputar itu gitu. Menurut saya sangat membantu di situ. Kalau gitu selanjutnya kita akan ngebahas mata kuliah yang laku banget di LSDA, yaitu geometri arsitektur. Mungkin dari Bu India bisa dijelaskan mengenai geometri arsitektur. Laku banget ya emangnya. Iya, salah satunya habis, ada di sini, Bu. Anissa Fudali dia ngambil geometri arsitektur. Gak nyampe 24 jam langsung penuh, Bu, kelasnya, Bu. Waduh. Mata kuliah ini cukup laris, nggak tahu kenapa, karena mungkin gampang kali ya. Gampang, kemudian juga tugasnya nggak terlalu banyak. Banyak sih, tapi kecil-kecil tugasnya. Dan sebetulnya ini kalau mau diarahkan ke skripsi, ini adalah skripsi yang paling aman
untuk bisa menjawab tantangan pandemi, karena kajian geometri biasanya tidak akan banyak bersentuhan dengan responden, ya. Tidak harus ke lapangan karena bisa menggunakan juga data-data sekunder. Ya, oke. Kalau ini saya jelaskan sedikit aja. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari tentang yang paling basic aja dulu, dasar-dasar geometri. Sebetulnya kalau geometri itu bukan ilmu yang baru ya bagi mahasiswa arsitektur. Mungkin dari SD, SMP, SMA kita semuanya udah pernah tahu yang namanya geometri itu seperti apa. Nah, untuk dasar-dasar geometri, kemudian nanti ada tentang dasar-dasar transformasi geometri khususnya untuk di arsitektur, ya ini sudah pada tingkatan untuk aplikasi. Kemudian karena nanti arahnya juga sebisa mungkin bisa sebagai bagian dari tema skripsi, maka nanti akan kita berikan juga bagaimana peran geometri sebagai alat kajian dalam desain arsitektur. Nah, kemudian selain untuk penelitian, sebetulnya geometri ini perannya pada proses perancangan juga cukup besar. Jadi ada nanti bagian yang kita pelajari untuk bagaimana menggunakan geometri sebagai alat eksplorasi dalam desain arsitektur. Ya, jadi 4 kelompok ini aja nanti yang akan kita berikan, ya. Nanti tekniknya manual dan digital. Kalau manual nanti saya nanti yang biasanya akan memberikan, kemudian nanti yang digital nanti akan diberikan oleh Pak Heri. Ya, jadi kalau saya kasih bocoran aja, timnya untuk semester depan mungkin hanya berdua, ini saya dan Pak Heri, karena biasanya sampai berempat. Jadi yang dulu itu pernah dengan Pak Kairil, dengan dengan Bulan, waktu Bulan resign ya. Tapi Pak Kairil ini semester yang lalu atau tahun yang lalu masih diikut sertakan, tetapi karena semester depan ini harus full online, jadi kita masih pertimbangkan ya untuk melibatkan beliau atau tidak. Tapi untuk tim intinya nanti saya dan Pak Heri. Oke, kemudian ini sepintas saja sih. Ini sepertinya banyak, tapi nanti akan kita pilih ya. Kita pilih dalam arti nggak akan sebanyak ini. Yang jelas karena nanti arahnya juga akan ke skripsi, nanti kita ada sesi untuk critical review, untuk presentasi dan diskusi jurnal penelitian dengan tema geometri. Jadi supaya nanti tidak hanya berhenti pada reka bentuk ya, tapi juga nanti bagaimana arahnya kalau misalnya akan diteruskan ke skripsi. Nah ini nanti kalau dilanjutkan sebetulnya di semester ke-7 tadi yang sudah ditampilkan oleh Pak Heri yang di mata kuliah apa? Digital apa ya tadi ya? Nah itu kan ada rekayasa bentuk geometri juga secara digital. Ya ini sebetulnya kalian bisa meneruskan apa yang di semester 5 Anda dapatkan di geometri arsitektur ke yang nanti semester 7 itu yang di mata kuliahnya Pak Heri dan Pak Adit itu. Ya. Kemudian gambaran tugasnya barangkali gampang-gampang aja ya, karena mungkin ini nanti lebih banyak pertemuan online, jadi kita juga masih mempertimbangkan apakah nanti ada tugas kelompok atau enggak. Kalau enggak, misalnya individu pun nanti akan kita buat seringan mungkin ya, tidak terlalu membebani. Jadi ini lebih banyak ke have fun aja sebetulnya. Kalau di geometri have fun, nilai juga enggak begitu susah ya. Nilainya pokoknya yang penting kalian mengikuti proses itu pasti hasilnya baik ya insya Allah. Jadi 11 tahun 11 tahun enggak ada, 2011 sampai 2020 mungkin ini 9 tahun. Alhamdulillah geometri ini selalu ada peminatnya, walaupun saya juga nggak ngerti ini ada nggak bosen ya belajar kayak gini gitu ya. Mudah-mudahan tetap bisa have fun gitu ya. Selalu biasanya kita menawarkan ada sesuatu yang baru, tapi kemarin yang baru itu maksudnya manual-manual. Jadi permainan-permainan geometri yang sifatnya manual. Jadi sifatnya lebih ke parametrik tapi manual. Jadi permainan-permainan folding, flip dan sebagainya. Kalau yang tahun kemarin Pak Kairil itu memberikan tessellation, tapi karena kan harus dipraktekkan langsung ya di kelas gitu. Nanti yang semester depan
semester depan. Semester ini ya nggak tahu, nanti mungkin ada yang lain lagi, mungkin lebih ke digital aja yang lebih gampang dan praktis. Ya, mungkin dari saya Bu. itu. Jadi kalau yang dari saya dengar dari kakak tingkat yang kemarin ambil geometri juga katanya semester kemarin itu mereka main origami juga ya di kelas geometri. Oh ya sempat ada. Jadi bentuk yang memang bisa dipegang ya. Jadi geometri kan nggak cuma sekedar digambar, tapi juga bisa dipegang, bisa dirasakan gitu ya, permainan bentuk geometris itu seperti apa. Nah itu nanti yang masih kita pikirkan kalau di kelas online jadinya seperti apa. Mungkin bisa juga nanti kalian praktek sendiri, tinggal diberikan guidance-nya. Nanti harus seperti ini, begini, itu juga nanti bisa. Nanti tinggal di foto, laporkan gitu. Video tutorial kali ya, Bu, cara melipat origami. ada seperti itu. Kalau tutorial kan dari kami ya, biasanya tutorialnya dari kami nanti bisa diberikan, nanti kalian tinggal ngikutin aja, itu bisa. Itu hanya untuk selingan-selingan aja, itu bukan materi pokok, tapi untuk selingan supaya mahasiswanya nggak bosan gitu. Kan ini matkul geometri arsitektur ini udah cukup lama ya Bu, tapi peminatnya itu ramai terus, banyak terus gitu. Kira-kira menurut Ibu nih, apa sih keunggulan yang dipunya di matkul geometri arsitektur ini kok bertahun-tahun bisa ramai terus ya Bu? Terus saya juga kira-kira nggak ngerti. Sama satu lagi Bu, tujuan yang mau dicapai dari kelas ini kira-kira apa ya, dari baik secara akademisnya, baik secara Ibu individunya pengennya gimana gitu harapannya untuk lab ini? Ya, mata kuliah pilihan ya, maksudnya ya, bukan lab ya, mata kuliah pilihan. Iya, jadi sebetulnya kita punya tujuan yang nggak terlalu rumit ya, tidak terlalu complicated. Jadi setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran di geometri arsitektur, yang kita harapkan 2 ini sebetulnya sudah cukup gitu. Jadi yang pertama, mahasiswa bisa memahami dan menganalisis geometri sebagai satu bagian dari bahasa rupa dalam desain arsitektur. Kemudian yang kedua, siap menggunakan geometri ya sebagai alat atau tools untuk mengkaji bila arahnya ke penelitian, atau juga alat untuk mengeksplorasi dalam proses desain arsitektur. Ya, intinya hanya 2 itu aja, cukup mudah kalau menurut saya. Barangkali juga karena geometri ini adalah ilmu yang tidak asing gitu, jadi kalian mungkin nggak perlu belajar yang sampai harus mencari tahu definisinya seperti apa dan sebagainya, sudah punya gambaran ya. Jadi sebetulnya geometri itu adalah kemampuan yang sangat basic di dalam desain gitu ya, basic. Tetapi sebetulnya kita bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi dari situ. Gitu. Ini yang sering kali dilupakan barangkali oleh mahasiswa, karena sebetulnya dari desain matra, dari awal kalian mempelajari studio, itu sebetulnya kalian sudah berkutat dengan geometri tanpa sadar gitu. Sebetulnya. Nah di sini sebetulnya kita berusaha untuk bisa membangkitkan bagaimana supaya geometri itu bisa betul-betul dieksploitasi, bukan dieksploitasi, tapi dieksplorasi sebagai bagian dari proses mendesain, dan juga arahnya kalau bisa nanti deskripsi juga menjadi bagian atau tools untuk bisa mengkaji satu hasil desain gitu. Kalau tim dosennya sebetulnya banyak bongkar pasang ya kalau geometri, karena kalau dilihat dari sejarahnya dulu sebetulnya memang hanya saya berdua dengan Pak Rusdi. Pak Rusdi itu koordinatornya, saya membantu aja sebetulnya waktu tahun 2010-2011. Kemudian Pak Rusdi lanjut S3, saya mulai banyak ini cari partner baru. Dulu sempat ada Bu Wulan, mungkin masih kenal ya, Bu Wulan Astrini, terus sempat juga melibatkan Bu Tri Andriani Mustikawati, sempat kenal. Bu Tri Andriani Mustikawati sudah S3 Bu Acil. Bu Acil ya, Bu. Bu Acil, terus Bu Wulan, Pak Heri, begitu Pak Heri balik dari Jepang, Pak Heri juga ikut bergabung. Setelah itu juga Pak Kairil ikut bergabung. Jadi tinggal Pak Tito ini belum pernah saya ikut, belum pernah mau ikut bergabung. Bu Rina juga belum. Jadi ya itu.
kalau untuk semester ini mungkin hanya saya dengan Pak Heri, jadi ya saya nggak tahu menariknya di mana ya, barangkali mungkin karena mudah aja sih gitu. Oke, mudah dipahami ya. Ini karena nanti hanya 2 SKS juga tugas nggak akan terlalu berat ya, nggak akan terlalu banyak. Kita akan pertimbangkan juga dengan beban dari mata kuliah yang lain, jadi jangan khawatir. Oke. Makasih Bu. Ya, mungkin saya punya pertanyaan yang umum untuk dijawab untuk mungkin Ibu India, Bu Novi, Pak Tito. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terkait wadah yang sekarang seperti ini, podcast seperti ini yang diberikan oleh HMA? Kan biasanya kita kumpul di lab terpadu buat ngebahas masalah lab-lab ini. Nah, gimana tanggapan Bapak terkait wadah yang baru ini? Terus apakah ada saran dan kritik? Terus sama satu lagi pertanyaan saya, kan perkuliahan kali ini beda banget sama perkuliahan biasanya, yang sekarang semuanya serba online. Kira-kira dari Bapak dan Ibu dosen ada sedikit masukan atau wejangan nggak untuk semua mahasiswa agar mengikuti perkuliahan kali ini, gitu Pak? Monggo Pak, Bu. Ya baik, saya dulu aja. Yang pertama tentang packaging ya. Kita bicara packaging karena konten kurang lebih bersama. Packagingnya dalam bentuk podcast, dalam bentuk YouTube atau apapun, ini menurut saya penting bagi arsitek untuk punya kemampuan beradaptasi dengan perkembangan. Saya nggak tahu untuk sarjana yang lain ya, tapi untuk arsitek ini merupakan salah satu modal yang bisa kita pakai untuk melakukan kegiatan profesional kita. Kalau bahasa saya biasanya adalah, kalau istilah saya mengistilahkan kemampuan ini adalah mempergunakan bahasa kaum. Ya sama seperti kalau saya punya klien dokter, saya banyak menggunakan istilah-istilah medis supaya mereka lebih nyaman dalam beraktivitas. Anak milenial atau orang-orang milenial ya, sekarang udah orang ya, karena udah bekerja. Orang-orang milenial itu sangat nyaman dengan perubahan-perubahan yang dibawa oleh global wave. Global wave itu gelombang yang mendunia. Ya, podcast sekarang lagi booming. Kita cepet-cepet bikin konten supaya kita bisa dapat porsi pendengar yang cukup gitu ya. Atau YouTube zaman dulu, Vimeo dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat layak untuk diapresiasi. Dan saya sendiri pribadi, saya sangat menyambut baik hal-hal yang sifatnya progresif seperti ini. Tolong di keep up ya. Mungkin sekarang kita ngejar kuantitas dulu. Nanti lama-lama harusnya kita harus lebih meningkatkan kualitas ya. Sambil terus mencermati perkembangan apa yang diminati milenial terhadap global wave ya. Bisa jadi nanti konten-konten tuh nggak lewat podcast gitu ya, tapi lewat TikTok gitu ya. Ya ini Siapa? ya gitu. Kemudian yang kedua tentang pandemi ya. Saya ini pribadi orangnya spontan. Jadi saya melihat perubahan pembelajaran ini sebagai salah satu hal yang biasa. Satu saat begini, saat yang lain mungkin bisa berubah lagi. Dan menurut saya tidak perlu ada strategi khusus ya. Saya lebih cenderung kalau kita punya wadahnya, punya alatnya, nanti life will find a way ya, kalau prinsip saya. Kalau kita sudah biasa pakai Zoom, kita sudah biasa pakai Google Meet, nanti lama-lama kita tahu kok bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara kita mengoptimalkan, selama kita selalu iringi dengan niat yang baik ya. Niat yang buruk aja, kita juga bisa bikin konten bagus kok, apalagi kita punya niat yang baik. Kalau menurut saya itu aja sih. Ya, terima kasih. Oke, Pak. Mungkin bisa langsung dilanjut, Bu, untuk tanggapan dari Ibu India dan Ibu Vivi terkait wadah yang diberikan sekarang oleh HMA, dan kira-kira sedikit wejangan atau masukan lah untuk semua mahasiswa, kan ini nanti bakal didengerin sama seluruh mahasiswa arsitektur FTUB. Nah, apa nih Bu, masukan sedikit terkait perkuliahan yang baru banget metodenya itu digunakan? Ini lebih dalam hal ini maksudnya masukan tentang sosialisasi atau perkuliahan nantinya, gimana?
Satu terkait sosialisasi wadah yang sekarang yang diberikan, yang sudah disediakan himpunan. Sama satu lagi, wejangan ke seluruh mahasiswa terkait pembelajaran yang dengan metode baru ini gitu. Atau harapan Ibu sebagai dosen kira-kira apa gitu ke mahasiswa gitu, Bu? Oh iya, oke. Kalau menurut saya, masukan saya atau tanggapan saya tentang ini ya, sosialisasi ini dengan podcast, itu ide yang cukup baik dan sangat membantu di tengah banyaknya permasalahan pandemi ya, seperti kuota gitu ya untuk mahasiswa, saya bisa paham sekali. Hanya saja untuk perkenalan mata kuliah menurut saya pribadi bisa jadi sangat berbeda dengan dosen yang lain. Hal visual itu penting gitu ya. Jadi itu pun tadi saya juga kemarin juga memikirkan dengan terpaksa, akhirnya saya membuat konten YouTube, akhirnya membuka channel YouTube dan membuat video atau membuat PPT dengan tambahan sound recording di dalamnya supaya saya bisa membantu mahasiswa agar paham perkuliahan ini nanti akan mengajarkan apa gitu ya. Kalau hanya suara saja di podcast rasanya kurang gitu. Kenapa? Karena arsitektur itu kan objek yang dilihat secara kasat mata ya. Kita ingin menunjukkan apa saja yang akan kita ajarkan, objek-objek apa saja contohnya itu. Kalau kita ceritakan gitu ya, terutama untuk orang-orang yang mungkin lebih minat pada hal yang visual mungkin sulit gitu. Jadi saya juga sedang mencari bagaimana memadukan antara audio dengan visual yang baik, tapi kita nggak akan membutuhkan kuota yang banyak. Itu sedang mencari, selain video yang besar, mungkin di-convert lebih kecil sehingga mahasiswa tetap bisa nyimak PowerPoint-nya. Gitu menurut saya. Karena kalau mendengarkan saya bisa jadi kurang paham. Gitu. Kalau masukan saya, ya untuk perkuliahan selama pandemi ini, saya setuju dengan Pak Tito. Jadi manusia itu sebetulnya makhluk hidup yang sangat adaptif ya, bisa beradaptasi dengan kondisi apapun itu saya rasa, dan saya optimis bahwa kalian bisa melalui semua ini apapun kondisinya dengan segala keterbatasan, pasti kalian bisa belajar dengan baik gitu ya di tengah keterbatasan seperti ini. Jadi ya dengan pembelajaran menggunakan online, kemudian ada hal-hal yang mungkin menurut kalian kurang baik tersampaikan oleh dosen, kurang menangkap apa yang dimaksud oleh dosen, itu jadikan tantangan, gitu. Jadikan tantangan dan kalian jadi terpacu untuk mencari dari sumber lain atau jadi terpacu untuk bisa menggali atau membangun komunikasi yang lebih baik dengan dosennya dengan cara apa ya, WA misalnya, yang mungkin selama ini nggak pernah WA atau nggak pernah by email, jarang asistensi, jadi lebih dekat gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya merasakan selama pandemi kemarin sih saya merasa lebih intens hubungan saya dengan mahasiswa dibandingkan sebelumnya, karena ada cara-cara tertentu yang mungkin bagi mahasiswa tertentu harus didapatkan selama pandemi. Gitu menurut saya. Ya, selalu semangat ya. Insya Allah badai pasti berlalu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin langsung ke Bu India, tanggapannya seperti apa Bu? Ya, oke. Yang jelas kita semua tidak sendirian ya. Kita menghadapi situasi ini semua bersama-sama gitu. Dengan segala kendala, dengan segala suka dan duka. Kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama harus beradaptasi. Dan intinya kebersamaan itu tetap harus terjaga gitu, kebersamaan antara dosen dan mahasiswa, walaupun mungkin kita terkendala ruang dan waktu gitu ya, jadi kita nggak ketemu langsung. Yang jelas dalam situasi seperti ini memang kadang-kadang kita merasa sendirian gitu, menghadapi segalanya ini sendirian, tapi sebetulnya kita ini semua sama gitu nasibnya. Jadi bagaimana dosen harus harus segera bisa beralih ke sistem perkuliahan yang berbeda dari biasanya. Itu juga kami butuh perjuangan, butuh waktu juga untuk bisa belajar. Dan di sisi yang lain, mahasiswa juga barangkali membutuhkan satu proses adaptasi untuk bisa belajar dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, kalian yang angkatan-angkatan lama mungkin beruntung karena
pernah mengalami offline cukup lama, kemudian ini mungkin di akhir-akhir baru online ya. Ini nanti angkatan 2020 kita betul-betul tidak bisa membayangkan menghadapi mahasiswa baru tanpa ketemu sama sekali. Jadi mereka ini produk online. SMA lulusnya online, jadi mahasiswanya juga langsung online, ketemu dosennya juga online. Ini sebetulnya betul-betul tantangan gitu ya. Dan tantangan ini tidak hanya bagi dosen dan mahasiswa, mungkin mahasiswa sendiri juga menghadapi tantangan bagaimana untuk bisa bersosialisasi dengan adik kelasnya ya. Saya nggak tahu nanti ini bagaimana program himpunan untuk bisa menghandle atau menghimpun mahasiswa-mahasiswa baru yang nggak pernah ketemu langsung gitu. Karena sebetulnya peran himpunan untuk bisa mempersiapkan mahasiswa baru untuk bisa siap ikut perkuliahan itu cukup besar. Kalau saya selama ini, bukan selama ini sih, baru 2 tahun mungkin ya saya ikut di desain matra itu, tapi saya melihat peran himpunan untuk bisa mempersiapkan mahasiswa baru itu kontribusinya cukup besar. Dan saya masih belum bisa membayangkan, mungkin kita bisa memikirkan bersama ya, himpunan juga bisa memikirkan bersama bagaimana sih kita juga mempersiapkan mahasiswa baru angkatan 2020 ini untuk bisa ikut kuliah, juga ikut melebur kakak-kakak kelasnya dengan baik ya, juga bisa istilahnya bisa betul-betul include menjadi keluarga mahasiswa arsitektur dengan segala situasi kita saat ini gitu. Ada lagi mungkin itu aja sih dari saya hanya menambahkan yang lain-lainnya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tito, sepakat dengan juga yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi. Jadi saya mungkin menambahkan sedikit aja itu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama beradaptasi. Kemudian media Zoom ini untuk sosialisasi mata kuliah baru barangkali untuk sekarang menurut saya sudah cukup baik ya. Mungkin nanti setelah ini akan ada media yang lebih lebih bisa fasilitasi lagi ya, mungkin yang lebih baru lagi dengan teknik yang lain, dengan teknik podcast dan sebagainya. Nanti kita sama-sama belajar itu, sama-sama mengeksplor. Terima kasih. Amin Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Ya. Terima kasih kepada Pak Tito, Bu Vivi, dan Bu India atas tanggapannya dan kritik sarannya. Sebelum kami tutup podcast episode hari ini, izinkan saya mereview sedikit diskusi kita. Jadi mata kuliah pilihan di Lab Seni dan Desain Arsitektur, mau itu yang lama ataupun yang baru, sama-sama bertujuan memperkaya wawasan mahasiswa dengan menyediakan wadah yang menarik untuk dieksplor. Dari metodenya, software-softwarenya, dan tentu saja tanggapan mengenai kasus-kasus terbaru yang ada di sekitar kita untuk diselesaikan dengan cara arsitektural. Oke. Ya, dan kami juga mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kali ini, yaitu Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih Pak, Bu, atas perhatiannya. Ya, sama-sama. Ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada HMA FTUB dan teman-teman yang sudah bertugas pada edisi Cerita Lab kali ini. Semoga informasi yang diberikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa arsitektur FTUB. Terakhir dari saya, Amin. Terakhir dari saya, ada sedikit kata-kata. Kita tuh dalam memilih mata kuliah bukan hanya mempertanyakan bagaimana potensi ke depannya, tapi bagaimana kita bisa nyaman dan senang dengan apa yang sudah kita pilih. Mungkin cukup dari saya, Bu. Pak, ada tanggapan atau yang saran atau penutup yang mau diberikan oleh Bapak dan Ibu? Cukup, Pak, Bu? Cukup, menurut saya cukup. Mungkin Bu Vivi? Ya, terima kasih. Oke. Sama saya juga sudah cukup. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang mau disusulkan, nanti bisa menghubungi kami lagi via WA dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Cukup sekian podcast edisi Cerita Lab. Jangan lupa ikuti lini masa kami di Instagram, Twitter, YouTube @HMAFTUB. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Pamit ya. Pamit ya. Bu. Sampai Saya ketemu Liz ya. lagi.
Amin. Sehat-sehat ya Bu, Pak. Sehat-sehat ya, Amin. Bu, Pak. Sehat-sehat ya. Amin Bu. Semangat ya. terus ya. Amin Semangat ya terus. Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.